wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Maulida Afriani Lubis. Saya calon guru penggerak angkatan ke-7 dan saat ini saya bersama rekan saya yang bernama Ibu Adhani Nasution SPD. Beliau yang akan membantu saya dalam praktek coaching supervisi akademik. Nah, untuk tahapan pertama ini kita akan melakukan pra-observasi. Bagaimana Bu Adhani? Bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, Ibu Adhani, seperti yang sudah saya diskusikan sebelumnya, kita akan melakukan pra-observasi, di mana tujuannya ini adalah untuk membantu Ibu atau mengembangkan, meningkatkan kompetensi yang Ibu miliki yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Jadi saya ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hal ini. Jadi Bu Adhani, bagaimana kira-kira persiapan Ibu untuk menghadapi observasi nantinya? Ya, terima kasih Ibu. Di sini persiapan saya menghadapi observasi yang mana nanti akan dilakukan. Yang pertama ya, saya menyiapkan dulu perangkat pembelajaran. Karena dengan ada panduan, dengan kita membuat perangkat pembelajaran, berarti ada patokan atau dasar kita ketika kita di dalam kelas nanti. Setelah itu saya menyiapkan media pembelajaran dan juga saya menyiapkan LKPD untuk siswa dan juga saya menyiapkan dengan contoh yang mereka bisa melihat langsung. Oke, itu Bu. Iya, baik Bu, terima kasih. Nah, tadi kan sudah ada salah satunya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran. Dan saya yakin Ibu sudah tahu lah ya kan tujuan pembelajarannya. Kira-kira apa ya Bu tujuan pembelajaran nanti? Iya Bu, di sini materi kami kan membahas tentang teks persuasi. Di sini yang akan saya bawakan mengenai struktur teks persuasi. Jadi tujuan pembelajarannya anak-anak bisa mengidentifikasi struktur dari teks persuasi sehingga mereka tahu bagaimana suatu teks persuasi itu, jadi paham mana bagian-bagian yang dinyatakan dalam bagian struktur teks persuasi itu. Wah, luar biasa sekali Ibu. Adakah strategi yang Ibu akan lakukan untuk di kelas observasi nanti? Strategi yang saya lakukan, pertama saya mengajak anak untuk melihat contoh di sekeliling mereka. Setelah itu saya memberikan melalui media bisa saya tayangkan melalui Infocus. Di situ saya sudah menyiapkan sebuah teks yang mereka bisa membacanya. Dari teks tersebut mereka nanti itu teks saya sajikan secara acak. Dari situ nanti mereka menyusun berdasarkan strukturnya. Oke, nah sungguh baik sekali ya Ibu, sudah tersusun rencana-rencananya dan semoga nanti saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran saat observasi semua bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan kita yang nggak datang hari ini, mereka yang sakit cepat dalam keadaan sembuh. Amin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lihat nih kalian pada lemas, jangan jadi alasan puasa. Itu iya Bu, lemas. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kita ice breaking. Masih ingat tepuk goyang-goyang kanan kiri? Enggak. Ayo semuanya, diri. Sekarang Bu.
Pani, apa itu pengertian teks persuasif? Suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau memuji pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ucapkan di dalam teks. Oke, bagus nak. Berarti yang harus kalian garis bawahi persuasi itu ajakan atau bujukan. Ya, baik, kita lanjut materi kita hari ini tentang struktur teks persuasi. Sebelum masuk ke struktur teks persuasi, tujuan pembelajaran hari ini anak ibu bisa mengetahui, bisa mengidentifikasi struktur bagian dari teks persuasi. Nah, anak ibu, kalau manusia ada strukturnya? Ada. Terdiri dari apa saja? Kepala, lutut, kaki, telinga. ada yang nggak punya kaki? Nggak semua ya. Ya, kalau dalam teks persuasi ada yang namanya struktur terdiri dari 4 juga. Ya, terdiri dari 4. Yang pertama, bagus, pengenalan isu. Coba aja, apa itu pengenalan isu? Pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaranya itu. Pengantar masalah, ya. Pengantar apa yang mau kita buat, materi atau permasalahan apa yang mau kita tuliskan. Itulah pengenalan isu. Paham? Setelah ada pengantar atau pengenalan masalah, ada apa lagi, Raffi? Kan si Raffi ini main-main aja dia nih. Coba Tania, setelah pengenalan atau pengantar isu, ada apa yang kedua? Rangkaian argumen. Apa itu Tania, rangkaian argumen? Ayo, ada yang tahu? Fitri, apa itu rangkaian argumen? Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Iya, kalau disebut rangkaian argumen yang harus anak ibu garis bawahi adanya pendapat, ya, disertai adanya fakta, ya, adanya opini atau pendapat yang dilengkapi dengan fakta. Itulah yang menguatkan atau rangkaian argumen. Sudah, setelah ada rangkaian argumen, ada apa Nadia? Pernyataan ajakan Adanya ajakan. Apa itu Nadia ajakan? sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya ditanyakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Apa tadi Putih? Inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Dorongan kepada pembaca agar melakukan sesuatu. Raffi, dorongan kepada pembaca agar melakukan sesuatu. Contoh, ibu kalau mau ngajak kalian, misal ibu bilang, Nadia, bolehkah ibu pinjam duit? Boleh. Ini karena Nadia yang memang yang baik, mungkin boleh. Kalau modelnya kayak Mutia, kalau ibu bilang, Mutia, ibu pinjamlah duitnya, pasti dia bilang langsung, nggak boleh. Lalu ibu apa yang ibu buat? Ibu buat pujukan supaya dia mau ngasih. Ya, Mutia kan orangnya cantik, baik. Nanti aku ganti duitnya. Setelah kita memberi ajakan, dorongan, pasti selanjutnya dia akan luluh kan? Ya udah, mau pinjam berapa? Ya. Jadi yang ketiga adanya rangkaian ajakan, pernyataan ajakan. Yang keempat, Reno. Penegasan kembali Apa itu penegasan kembali? ungkapan-ungkapan yang jangan demikian oleh karena itulah. Adanya ungkapan-ungkapan penguat dari ajakan ini.
buat. Ya. Sampai sini anak ibu paham? Paham. Baik, coba kita simpulkan. Dalam struktur teks persuasi terdiri dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bagus. Sampai sini anak ibu ada yang tidak paham? Paham semua? Bagus. Ini efek mungkin bulan Ramadan, jadi kalian cepat nangkapnya. Anak ibu, baik, tugas kalian lihat halaman 188 itu ada teks tapi tidak berurutan. Kalian susun menjadi sebuah teks persuasi berdasarkan struktur yang 4 ini. Paham anak ibu? Paham, Bunda. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Ibu rasa cukup sampai sini. Ya. Besok kita ketemu lagi. Tugas anak ibu semuanya sudah selesai. Tidak boleh mengerjakannya di sekolah. Paham? Kita tutup dengan membaca hamdalah. Baik Ibu Adhani, alhamdulillah sudah selesai melaksanakan supervisi dan sekarang kita berada di tahap pasca supervisi. Jadi Ibu Adhani, adakah kendala atau sintak-sintak yang terlewatkan atau tidak sesuai dengan RPP tadi saat melakukan praktek pembelajaran di kelas? Ya, baik Bu. Sejauh ini yang berdasarkan yang sudah saya lakukan, sintaks-sintaksnya itu sudah tercapai semuanya. Cuma namanya murid itu mempunyai keberagaman yang beda-beda dalam penyerapan pengetahuan, dan juga mungkin terkendala di sini adanya masalah waktu. Jadi dengan keberagaman siswa ini saya menyiasatinya melalui dan ini bisa dilihat melalui LKPD mereka. Jadi dari situ bisa kita lihat mana memang anak yang tuntas, mana yang tidak. Maka kita buatlah nanti dari sini remedial dan mana yang sudah tuntas dengan pengayaan. Oke, baik sekali ya Ibu. Jadi alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan RPP, tapi hanya terkendala dengan waktu dan Ibu juga sudah bisa menyiasatinya bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut. Dan Ibu, ada lagi yang ingin saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah kita melakukan supervisi ini? Ya, setelah melakukan supervisi ini, saya rasa yang akan dikembangkan yaitu kompetensi pengembangan diri dan orang lain, yaitu dengan membuat rencana tindak lanjut untuk perbaikan praktik mengajar ke depannya. Oh, sangat bagus sekali. Dan saya rasa yang kedua yaitu tentang kepemimpinan pengajaran, yang mana kita bisa mengajak rekan sejawat untuk melakukan refleksi, yang mana untuk perbaikan juga ke depannya dalam mengajar. Wah, luar biasa sekali ya Bu Adhani. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya. Dan alhamdulillah semoga ini bisa menjadi perbaikan kita untuk kedepannya. Sekian dari saya dan Bu Adhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.